Hai, saya Melanie Semil. Saya semester 6. Saya dari mahasiswa dari Stikom Indo Kupang. Eh, di sini saya akan membahas proyek yang sudah saya buat. Proyek untuk mata kuliah teknologi. Hai, selamat malam. Saya Melanie Semil. Di sini saya akan membahas tentang proyek yang sudah saya buat menggunakan OpenCart. Saya membuat sebuah toko online menggunakan OpenCart. Selanjutnya kita langsung saja. Di sini saya sudah membuatnya, sudah ada proyeknya. Nah, ini adalah toko yang saya buat. Nama tokonya MLZ Toko Sepatu. Nah, di sini saya menjual sepatu anak-anak, sepatu balita, sepatu anak sekolahan, sepatu kantoran, sepatu sport, ada juga tambahan lainnya yaitu kaos kaki dan juga sandal. Nah, di sini saya membuat aplikasi ini menggunakan OpenCart. Nah, sebelumnya pertama-tama kita untuk dapat melihat tampilan seperti ini kita harus aktifkan dulu yang namanya exam. Jadi pastikan Apache dan MySQL-nya telah aktif. Baru kita bisa mengakses ini karena ini masih seputaran lokal, belum kita online kan. Nah, langsung saja kita mulai dari atas ini. Ini ada mata uang. Nah, mata uang ini kita aturnya ini di sini kita ada admin. Nah, di sini adminnya untuk login admin di sini. Nah, dia punya mata uang ini kita ada di sini di pilihan ini di sistem. Ada di sistem, kemudian kita pilih localization, kemudian kita pilih yang ini, terus kita tunggu loading. Nah, di sini ada pilihan rupiah. Nah, tinggal kita pilih saja rupiahnya. Oke, kembali lagi kita ke sini lagi. Ini nama tokonya. Nah, nama toko ini saya buat dari sini. Kita kembali ke admin, ke login admin. Itu nama tokonya saya buat di sistem juga. Sistem, kemudian ada di setting. Nah, ini store name, nama toko. Kita pilih di action edit. Nah, di sini kita akan ini akan ada general. Di sini kita masukkan titelnya, toko sepatu. Kemudian di sini ini adalah nama toko adalah ini, kemudian owner atau pemiliknya ini, kemudian ini adalah alamat. Nah, kemudian di sini ada alamat jelasnya, kita berasal dari mana. Kemudian ada tambahan-tambahan lagi yang lain. Nah, di sini saya pakai image ini, icon ini adalah icon di atas ini yang saya pakai di sini, yang ini. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada warna biru deret panjang ini, ada yang terdiri dari sepatu anak, sepatu kantor, sandal, sepatu sekolah dan sport, dan juga kaos kaki. Nah, ini namanya kategori. Kategori ini kita buat dari katalog, kemudian kita pilih kategoris. Di kategori ini ya ada di sini. Jadi kalau kita mau menambahkan kategori tinggal kita tambah, kita add new, ataukah kalau kita mau mengubah tinggal kita rubah yang sudah ada gitu. Jadi ini saya sedikit jelaskan. Di sini ada sepatu anak. Nah, sepatu anak itu seperti ini. Ini sepatu anak namanya di sini. Kemudian ada semacam drop down yaitu dalam sepatu anak itu ada dua pilihan. Yaitu umur, ada dua pilihan itu sepatu anak berdasarkan umur 2 sampai 9 tahun dan juga yang untuk balita. Jadi ada dua pilihan. Nah, di sini kita buat seperti ini. Ada sepatu anak balita, kemudian sepatu anak 2 sampai 9 tahun. Nah, nanti hasilnya akan menjadi drop down seperti ini. Begitupun dengan ini, kemudian juga dengan ini. Nah, ini untuk kategorinya. Nah, ini namanya slideshow-nya. Jadi slideshow ini kita buat di desain, kemudian di banner. Nah, ini ada slideshow-nya. Kita tinggal homepage slideshow, kita tinggal action edit.
Kita pilih action edit. Nah, di sini kita tinggal masukkan gambarnya, bisa lebih dari 3 ya, bisa lebih dari 3 kita masukkan, bisa lebih dari 3. Nah, di sini kita masukkan gambarnya, keterangannya. Terus kita jangan lupa setelah melakukan pengeditan, kita jangan lupa tombol save ini. Karena jika tidak save, kita sudah masukkan gambar 10, 20, 30 atau seberapa pun itu, kalau kita tidak save, maka tidak akan ada hasilnya. Gitu. Oke. Lanjut, ini slideshow-nya. Kemudian di sini ada produk. Ada barang-barang yang saya jual. Di sini saya tampilkan 4. Nah, barang-barang yang saya jual ini, di mana saya bisa memasukkan barang ini adalah di katalog. Kita kembali ke katalog. Di sini ada yang namanya produk. Nah, produk kita buka. Nah, ini adalah produk yang saya jual. Saya hanya tampilkan di home-nya itu hanya 4 saja, tapi kalau kita mau cari yang lebih banyaknya, kita bisa cari berdasarkan kategori. Bisa sepatu anak, bisa sepatu kantor yang dalamnya ada pria wanita, sendal, ada sepatu sekolah, ada merek-mereknya, ada Adidas, Converse, Nike, Puma, dan lainnya, terus kaos kaki. Nah, kalau kita mau cari detailnya harus lihat kategori, karena saya hanya tampilkan 4 saja di home-nya. Nah, di sini saya punya 21 produk. Nah, 21 produk ini saya buat dan saya masukkan ke kategori masing-masing. Nah, kategori masing-masing. Kita lanjut lagi, sebentar baru saya jelaskan kategorinya. Kemudian kita sudah ke produk. Nah, di bawah sini namanya manufaktur ini. Manufaktur itu mungkin seperti kayak ada dari toko lain yang mau numpang promosi begitu. Nah, kita bisa masukkan di sini. Nah, manufaktur itu kita ambil dari kita ke katalog, terus ke manufaktur di sini. Ya, ini ada Adidas, ada Puma, ada Converse, dan lain-lain. Nah, ini kita bisa tentukan nama-namanya. Ada juga selain di katalog, ada juga di desain, di banner juga ada manufakturnya. Kita coba action edit. Nah, ini kita bisa langsung masukkan banyak gambarnya di sini. Gitu. Kita bisa langsung masukkan gambar dan juga titelnya seperti itu. Kita masukkan di sini. Jadi ada 2, bisa dari desain untuk masukkan gambar, juga bisa dari desain, bisa juga dari katalog, terus manufaktur. Nah, di sini kita bisa masukkan juga dari sini. Kita tinggal action edit, kemudian kita tinggal masukkan gambarnya saja. Oke, lanjut. Nah, di bawah sini ada informasi. Informasi ini tentang toko, kita coba klik. Nah, ini ada tentang toko. Ini adalah misalnya itu profil dari toko yang saya buat. Toko yang saya buat itu menjual apa, kita kasih sedikit deskripsi supaya pembeli atau pelanggan itu bisa mengerti atau bisa tahu kita tuh jual tentang apa, jual apa saja selain dari nama tokonya. Kalau misalkan nama toko saya sudah jelas toko sepatu, berarti sudah ada orang yang tahu kalau ini jual toko sepatu. Tapi kalau misalnya nama saya hanya Dunia Indah gitu, hanya begitu kan belum tahu apa-apa saja yang dijual. Jadi tentang toko ini maksud saya seperti itu. Nah, kemudian kita kembali lagi, ada informasi pengiriman. Nah, informasi pengiriman ini adalah sedikit informasi yang saya berikan kepada pembeli saya nantinya. Kalau nanti ingin memesan barang, saya sudah memberikan informasi pengirimannya itu seperti apa, syarat untuk barangnya dikirim itu seperti apa. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, kalau kita di sini kan tadi saya bilang produk saya ada 21, tapi yang di sini munculnya hanya 4. Nah, karena ini hanya home saja, hanya tampilannya saja. Jadi untuk jelasnya
kita ke sini, kita mau cari kayak misalnya di sini ada sepatu untuk anak umur 2-9 tahun, itu ada di sini. Kita tinggal klik nanti masuk ke sini. Nah, ini dia masuk ke sini. Ada dengan harga dan juga produk dan juga apa namanya? Harga dan juga ini deskripsinya. Deskripsinya juga ada. Kemudian ada juga sepatu anak ini untuk oke. Ada juga untuk balita. Balita ini saya belum isi, ini masih 0 ya. Terus kita ke sepatu kantor. Sepatu kantornya ada pria. Pria punya itu ada, nah pria punya itu ada 2. Nah ini seperti ini, dia akan tampil seperti ini. Kemudian kita coba ke yang lebih banyak, ada 3. Yang ini, nah dia akan tampilan seperti ini. Jadi khusus untuk sepatu sekolah dan sport itu saya urutkan itu, pisah-pisahkan itu berdasarkan merek. Jadi ada yang Adidas sendiri, Converse sendiri, Nike sendiri, Puma sendiri, Speed sendiri. Terus saya masih cari lagi merek-merek sepatu yang lain gitu. Sendal, ini juga sendal juga. Nah ini sendal saya masih pasang 1 saja. Kemudian ada kaos kaki. Di sini saya sudah isi semuanya. Nah, kita lihat di sini. Di sini, di Converse. Di Converse ini ada sepatu yang dia tampilannya ada di home. Nah, bagaimana kita bisa kasih masuk di dalam kategori? Nah, seperti ini, 2 ini. Dia ada di home. Nah, bagaimana caranya kita masukkan dia ke kategori? Kita coba ya, kita salah satu. Saya kasih contoh satu. Saya kasih contoh satu. Saya kasih contoh satu produk. Nah, saya kasih contoh misalnya yang ini. Edit. Action edit. Kemudian kita lihat di links. Nah, ini ada kategori. Jadi, kategori ini kita mau kasih masuk dia di mana-mana saja. Bisa di sepatu dan sepatu sekolah dan sport, itu artinya secara umum. Jadi kalau kita klik sepatu dan sport, kita klik show all atau tampilkan semua, dia akan muncul juga. Nah, kalau kita klik juga di Adidas, dia akan muncul di Adidas, dan dia tidak akan muncul di Converse, atau dia tidak akan muncul di Puma atau Nike gitu, seperti itu. Jadi ini kalau mau tambah kategori, tinggal kita klik di sini, kita ketik, kita memasukkan di kategori apa. Misalnya, kan tidak ada di sini untuk sepatu kantor. Jadi kita terus aja kantor. Nanti akan muncul kantor. Terus kalau kita mau tulis sepatu kantor, tapi kita memasukkan di kategori wanita, kita ketik wanita, nanti sudah ada. Jadi ketik kata-kata yang ada dalam kategori tersebut. Jika kita kalau begini tidak muncul. Ya, seperti itu. Tinggal kita klik. Nah, kita klik dia akan muncul di sini. Oke, ini saya X. Dan juga jangan lupa, sekali lagi, jangan lupa kita untuk save. Nah, setelah save kita jangan lupa untuk refresh ini agar perubahan yang kita sudah buat di admin, dia akan muncul di tampilan menunya. Begitu, oke. Itu mungkin dari saya. Oh ya, ini jika kita sudah membeli, nanti ini keranjang kita. Kalau kita sudah pilih item, nanti dia akan tampilkan sini berapa item yang kita pilih, kemudian berapa totalnya, seperti itu. Oke, ini kita check out, nanti ada logingnya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.